Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di aktivitas Brilliant Vol 3 kali ini. Kita akan membahas mengenai soal UAS tahun lalu dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, kita langsung saja ya lanjut ke soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 ini kita akan membahas mengenai anggaran persediaan. Nah, soalnya itu PT Sido Muncul membutuhkan bahan baku jahe emprit setiap tahun sebanyak 4.800 kintal. Sedangkan biaya pesan $300 per sekali pesan dan biaya simpannya $6 per kintal. Sedangkan lead time-nya 25 hari serta safety stock-nya 90 kintal. Nah, pada 1A kita diminta untuk membuat tabel anggaran persediaan sehingga ditemukan biaya yang paling efisien. Nah, kalian pertama-tama buat dulu ya tabel anggaran persediaan seperti ini. Nah, setelah kalian membuat tabelnya, kita langsung saja hitung yang inventory-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk di frekuensi yang pertama ya, ini untuk tabel frekuensi yang pertama, dikarenakan tadi di soal sudah diketahui ya, jadi kebutuhannya itu 4.800. Jadi kalian tulis dulu di sini 4.800 ya, seperti ini ya. Nah, terus untuk menghitung selanjutnya ya, kalian tinggal dibagi saja. Jadi 4.800 bagi 2 hasilnya 2.400. 4.800 bagi 3 hasilnya 1.600. 4.800 bagi 4 hasilnya 1.200. 4.800 bagi 5 hasilnya 960. 4.800 bagi 6 hasilnya 800. Gitu ya. Nah, terus untuk average inventory, kalian tinggal membagi inventory ya. Membagi 2 inventory-nya. Nah, ini kan yang di frekuensi pertama itu inventory-nya itu kan 4.800 dibagi 2 hasilnya 2.400, terus 2.400 dibagi 2 hasilnya 1.200, terus 1.600 dibagi 2 hasilnya 800, terus 1.200 dibagi 2 hasilnya 600, 960 dibagi 2 hasilnya 480, terus yang ini 800 dibagi 2 hasilnya 400. Nah, terus kita akan menghitung ordering cost ya. Nah, di sini $300 itu sudah diketahui ya yang di soal, yaitu biaya pesan $300 per sekali pesan, yang itu ya. Nah, kalian tulis di sini, terus di sini tulis ya. Nah, untuk menghitung selanjutnya ya, kalian tinggal kalikan saja. Jadi 300 dikali 2 hasilnya 600. 300 dikali 3 900. 300 dikali 4 hasilnya 1.200, 300 kali 5 hasilnya 1.500, terus 300 dikali 6 hasilnya 1.800. Nah, selanjutnya kita akan menghitung carrying cost. Nah, untuk carrying cost ini kita cukup memindahkan saja ya yang inventory ke sini ya. Soalnya hasilnya yang inventory sama carrying cost itu sama ya hasilnya itu. Jadi tinggal pindahkan saja ya ke sini ya untuk inventory semuanya. Nah, terus setelah kalian pindahkan semuanya, kita akan menghitung TIC-nya ya. Nah, untuk menghitung TIC-nya, kita cukup menjumlahkan saja ya. Jadi, ordering cost di TIC itu ya, maaf kita ulang lagi. Jadi rumusnya itu TIC itu ordering cost ditambah carrying cost. Nah,
ordering cost-nya itu kan 300, terus carrying cost-nya 4.800, 300 tambah 4.800, hasilnya 5.100, begitu juga seterusnya ya. 600 ditambah 2.400 hasilnya 3.000, 900 ditambah 1.600 hasilnya 2.500, 1.200 ditambah 1.200 hasilnya 2.400, 1.500 ditambah 960 hasilnya 2.460, terus 1.800 ditambah 800 hasilnya 2.600. Gitu ya. Nah, terus sampai sini kita sudah dapat nih untuk hasil yang A ya. Jadi biaya efisien itu di sini ya, yang paling efisien ya. Biaya itu dari semuanya ini, yaitu yang paling efisien itu adalah yang 2.400 ya. Nah, di sini juga tidak hanya memecahkan soal pertama ya. Kalau sudah sampai sini kita juga bisa memecahkan soal yang B-nya gitu ya. Nah, yang B-nya itu kan gini ya. Berapa kali tingkat pemesanan dan berapa kintal per sekali pesan untuk mendapatkan biaya yang paling efisien. Nah, di sini kan sudah kita dapat ya biaya yang paling efisiennya itu kan 2.400. Di sini frekuensinya itu di 4. Jadi dapat disimpulkan jadi 4 kali pemesanan dengan harga 2.400 ya, gitu ya untuk yang B. Terus kita akan menghitung yang C ya. Yang C itu 1C itu adalah hitunglah dengan metode economic of order quantity atau bisa disingkat dengan EOQ. Nah, untuk menghitung EOQ ya, kita akan ke rumusnya dulu. EOQ akar 2 kali O kali S bagi C. Rumusnya ya. Terus ke sini sama dengan 2, O-nya itu ordering cost ya. Ordering cost-nya itu 300. Sini 300. Terus S-nya itu tadi kebutuhannya itu 4.800, taruh di sini. Terus yang C-nya itu carrying cost-nya itu $6 ya. Nah, tulis di sini 6. Terus tinggal kalikan saja dulu ya. 2 kali 300 dikali 4.800 dibagi 6, hasilnya itu 1.440.000 ya. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kalian tinggal akarkan saja. Jadi, akar dari 1.440.000 itu adalah 1.200. Nah, hasil dari EOQ ini akan menjadi pembagi dari kebutuhan tadi ya, yang 4.800. Jadi, 4.800 dibagi 1.200 sama dengan 4 kali pemesanan ya. Jadi, untuk penghitungan EOQ cukup saya sampai sini. Terus, kita akan menghitung juga untuk 1D. Nah, pada 1D ini, apakah metode EOQ masih relevan untuk menghitung pemesanan yang paling efisien? Kita tinggal jawab saja ya. Jika menggunakan rumus EOQ, kita tidak dapat mengetahui berapa biayanya gitu ya. Jawabannya sama. Jadi kita tidak dapat mengetahui biayanya. Jadi jawabannya itu sama. Nah, terus untuk yang E, kapan reorder point atau ROP atau pemesanan kembali jika safety stock 200 kintal dan lead time-nya 14 hari?
Kalau yang di soal kan tadi lead time-nya itu 25 hari dan safety stock-nya 90. Nah, di sini kan kalau safety stock-nya 200, terus kalau dan lead time-nya itu 400. Berarti berapa ROP-nya? Nah, kita lanjut saja ya ke yang E. Rumusnya itu ROP sama dengan dalam kurung kebutuhan dibagi 360 hari kali lead time tutup kurung ditambah safety stock. Nah, tinggal masukin saja ya. Tadi kebutuhannya itu 4.800. Terus ini jumlah harinya tinggal tulis 360 hari sama dengan dikali lead time-nya tadi yang ditanyakannya itu 14, tulis, terus tutup kurung tambah 200. Nah, terus sama dengan setelah ini ya, 4.800 dibagi 360 terus dikali 14, jadi hasilnya itu 4.800 dibagi 360 adalah 13,33. Ya, bisa sampai sini juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau 4 angka di belakang koma juga gak apa-apa gitu. Ya. Nah, kita lanjut saja. Tapi mau gini juga gak apa-apa ya. Jadi terserah kalian gitu ya. Soalnya nanti hasilnya nggak akan jauh beda ya. Nah, terus dikali saja 14 tutup kurung tambah 200. Nah, di sini 13,3333 dikali 14 hasilnya 186,6662 tambah 200. Hasilnya itu 386,6662 atau dapat dibulatkan ya. Dikarenakan 6 itu lebih dari 5, jadi bulatkannya itu ke atas ya. Jadi kalau dibulatkan menjadi 357 kintal gitu ya untuk ROP-nya. Oke, kita lanjut ke 1F ya. Nah, di 1F ini kalau ada diskon, harga pemesanan 0 kintal sampai 1.499 kintal harganya $10 dan 1.500 kintal sampai 2.990 kintal harganya $9,8 dan 3.000 kintal ke atas harganya $9,7. Nah, buatlah anggaran persediaan setelah ada diskon sehingga ketemu pembelian yang paling efisien. Jadi, untuk anggaran persediaan ya, untuk tabel ini, anggaran persediaan setelah diskon, dari inventory sampai TIC-nya sama ya, kayak yang di atas. Nah, terus, tapi untuk yang di atas juga ini ya, perbaiki ya. Nah, ini setelah diperbaiki ya, dari biaya baku sama TIC-nya, dari penjumlahannya. Tadi soalnya ada kekeliruan sedikit ya. Jadi untuk yang di atas ini datanya gunain yang ini juga ya. Nah, jadi kita langsung saja ya. Untuk menghitung biaya bahan baku, kan ini kebutuhannya itu 4.800 ya. Untuk yang di sini. Untuk inventornya 4.800. Nah, kita lihat rate-nya yang mana. Berarti yang 3.000 ke atas, yaitu tinggal kalian kalikan saja $9,7. Nah, 48.000 kali 9,7 hasilnya itu 46.560. Nah, terus untuk yang 2.400
masuk, dan yang 1.500 ya untuk yang ini masuknya itu ke 1.500 sampai 2.999. Dikarenakan kedua ini masuk ya ke kategori itu, jadi potongan diskonnya itu, diskon harganya itu yaitu $9,8. Jadi 4.800 dikali 9,8 dolar. Hasilnya itu 47.040 ya. Begitu juga yang ini ya, yang frekuensi ketiga juga 47.040 gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang 1.200 ya, berarti masuknya ke 0 kintal sampai 1.499 kintal, yaitu mendapatkan diskon harganya itu $10. Berarti sama ya, yang tiga ini, yang 1.200, 1.600, 960 sama 800 itu masuknya ke sana ya, ke $10 ya. Jadi kalian tinggal kaliin saja 4.800 dikali 10, jadi hasilnya 48.000. Nah, untuk yang ketiga ini kebetulan kan sama ya untuk rate-nya gitu, kayak untuk batas-batasannya. Jadi sama juga 48.000, 48.000, dan 48.000. Jadi hasilnya bakalan sama. Nah, setelah itu kita tinggal mencari TC atau total cost ya. Nah, untuk mencari TC, kalian tinggal tambahkan saja TIC tambah biaya bahan baku. Nah, di sini kan TIC-nya itu 5.100 ditambah 46.560. Jadi, hasilnya itu 51.660. Terus 3.000 ditambah 47.040, jadi hasilnya itu 50.040. Terus 2.500 ditambah 47.040, hasilnya itu jika dijumlahkan yaitu 49.540. Terus 2.400 ditambah 48.000, hasilnya itu 50.400. Terus 2.460 ditambah 48.000, hasilnya itu adalah 50.460. Terus untuk selanjutnya ya, 2.600 ditambah 48.000, hasilnya itu 50.600. Nah, di sini kita sudah bisa dong melihat biaya yang paling efisien ya. Yang paling efisien berarti yang terendah ya. Berarti yang ini kan. Maaf, kita ganti dulu warnanya. Nah, yang ini. Kita mendapatkan 49.540 di ininya 3 ya. Jadi dapat disimpulkan ya, setelah adanya diskon, yang paling efisien adalah 49.540 dengan pembelian sebanyak 3 kali. Di sini frekuensi 3 kali kan. Nah, gitu ya. Terus, untuk 1G, apakah rumus EOKI masih berlaku? Nah, di sini rumus EOKI sudah tidak dapat digunakan setelah adanya diskon. Karena kan tadi ada diskon tuh. Jadi, rumus EOKI sudah tidak dapat digunakan. Kecuali kalau misalkan yang tadi tidak ada diskon, berarti masih bisa digunakan gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai anggaran jangka pendek dan jangka panjang atau komprehensif ya. Nah, di sini Baraya dalam menghadapi liburan tahun baru ini ingin membeli Toyota Hiace baru.
Uang yang dimiliki sebanyak 2 miliar. Harga per HICE 600 juta. Jadi, terbeli 3 mobil, sisa 200 juta. Umur ekonomis HICE untuk pariwisata 4 tahun. Nilai residunya 100 juta per HICE. Pendapatan setiap HICE 175 juta per tahun ya. Nah, di sini sudah ya ditulis keterangan yang ada di soalnya yang harus diketahuinya gitu. Nah, di sini untuk 2A ditanyakan kalau uang sisa pembelian didepositokan selama 6 tahun dengan tingkat suku bunga 12%, berapa jumlah tabungan depositonya ya. Nah, di sini kita tinggal cari saja dulu ya, yang masukkan dulu ya, yang I, PO, sama N. I itu apa? I itu suku bunganya ya, tadi 12%, PO itu nilai sekarang, yaitu 200 juta ya tadi, terus N-nya itu 6 tahun. Seperti yang ditanyakan tadi ya. Nah, kita di sini akan menggunakan future value tahunan ya. Nah, kita langsung saja ke rumusnya ya. PN sama dengan PO dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, sama dengan di sini kan PO-nya udah ada ya, 200 juta. Tulis 200 juta, 1 di 1, terus I-nya itu 12% atau 0,12. Di sini tulis 0,12, terus dipangkatkan N ya. N-nya itu 6. Di sini tulis 6. Nah, terus 200 juta ya. Ini sudah dijumlahkan ya. 1 tambah 0,12 jadi 1,12 terus dipangkatkan 6, hasilnya 1,9738226852. Nah, terus 200 juta dikalikan ini ya. Ini. Nah, hasilnya itu 394.764.537 rupiah ya. Nah, terus di sini dapat disimpulkan ya. Jadi, jumlah tabungan depositonya dari uang sisa pembelian adalah sebesar 394.764.537 rupiah ya. Selanjutnya 2B ya. Kalau pendapatan HICE tersebut didepositokan setiap tahunnya, berapa jumlah depositonya kalau tingkat bunga di bank rata-rata per tahun 12%. Nah, di sini langsung saya tulis ya, I-nya adalah 12%. PO ya 175 juta karena kan pendapatan setiap HICE-nya kan 175 juta ya. Nah, karena ini membelinya 3, jadi kalikan 3. 175 juta kali 3 sama dengan 525 juta. Nah, untuk N-nya, umur ekonomisnya kan 4 tahun ya. Jadi di sini tulis 4. Nah, terus dikarenakan kita menggunakan future value dengan anuitas ya, terus-menerus karena setiap tahun gitu ya. Nah, jadi rumusnya itu PN sama dengan PO dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurangi 1 dibagi I. Nah, sama dengan PO-nya ini 525 juta. Tulis di sini. Terus 1 tambah I-nya itu kan tadi 12%, 0,12 pangkat 4, terus ini kurangi 1. Terus ini juga kan I ya, suku bunga. Jadi 0,12.
Nah, jadi ini tuh cara hitungnya itu yang dalam kurung dulu ya. 1 tambah 0,12 jadi 1,12 terus dipangkatkan 4 dan hasilnya itu kurangi 1 terus dibagi 0,12 ya. Dan didapatkanlah hasilnya itu 4,779328. Jadi 525 juta dikali 4,779328. Hasilnya itu 2 miliar 509.147.200 ya. Dan dapat disimpulkan, jadi jumlah deposito dari pendapatan HIC setiap tahun dengan bunga 12% adalah sebesar 2.509.147.200 rupiah ya. Kita lanjut ke 2C ya. Nah, di sini 2C, berapa nilai residu apabila dinilai sekarang dengan suku bunga bank rata-rata 6%? Berapa nilainya? Nah, di sini kan suku bunganya yang ditanyakan 6% ya. Jadi tulis di sini suku bunganya 6% ya. Terus N-nya itu nilai umur ekonomis ya, 4 ya, tulis. Terus kan di situ nilai residu ya. Jadi PN-nya itu sama dengan 100 juta, yaitu nilai residunya. Karena kita membeli 3, jadi kalikan 3, jadi sama dengan 300 juta. Nah, di sini ya, untuk yang C ini, 2C ya, kita akan menggunakan metode present value. Nah, rumusnya itu PO sama dengan PN dibagi dalam kurung 1 tambah I dipangkat N. PN-nya masukin ya, 300 juta. Terus dibagi 1, I-nya masukin 0,06. Terus N-nya juga masukin. Yang jadi pangkatnya masukin 4 ya. Sama dengan 1 tambah 0,06 dipangkat 4, hasilnya itu adalah 1,26247696. Nah, jadi 300 juta dibagi 1,26247696. Nah, jadi hasilnya itu 238.098,099 rupiah ya. Jadi, kesimpulannya itu, apabila nilai residu dinilai sekarang dengan suku bunga bank rata-rata 6%, nilainya sebesar 237 juta ya. 628.098,099 rupiah ya. Terus kita lanjut ke 2D ya. Nah, 2D itu setelah diamati kebutuhan tahun baru sekarang masih kurang, sehingga Baraya ingin tambah lagi mobil karena Baraya tidak punya uang lagi, ingin hutang ke bank. Bank BNI menawarkan kredit dengan suku bunga 11%, jaminan pendapatan 3 mobil HIC baru setiap tahun. Berapa kredit yang diberikan? Nah, di sini 11% ya, Bank BNI itu memberikan kredit itu suku bunga itu 11%. Nah, di sini langsung tulis saja suku bunga yaitu I sama dengan 11%. Kalau didesimalkan jadi 0,11 ya. Jaminan pendapatan 3 mobil HIC itu ya, jaminan pendapatannya itu 175 juta. Karena kita membeli 3 mobil jadi kali 3, hasilnya itu 525 juta. Nah, terus kalian membuat tabel seperti ini ya. Kenapa ini 4? Karena umur ekonomisnya kan 4 ya. Jadi
sampai ke tahun keempat ya. Nah, untuk yang ini ya, masukkan di sini. Nah, terus untuk yang 0,991 itu didapatkan dari sini ya, ini rumusnya. Nah, untuk VIF ini, kalian bisa lihat di tabelnya ya, kalian tinggal cari tabel VIF ya, atau juga bisa manual. Nah, manualnya itu seperti ini. Jadi, ini rumusnya ya, 1 dibagi 1 tambah I-nya 0,11 dipangkat, kalau cari yang tahun ke-1 ini ya, 1 ya, N. Nah, hasilnya itu pasti bakal 0,991. Nah, terus setelah itu 525 juta dikali 0,991 sama dengan 472.973 rupiah ya. Nah, setelah itu untuk yang ini ya kalian jumlahin sehingga mendapatkan hasil ya 3,102445,689. Terus yang ini juga ya sama, dan hasilnya itu 1.628.783.987 rupiah ya. Nah, terus di sini langsung jumlahkan saja ya. PO sama dengan 525 juta rupiah. Ininya dari sini ke sini kan. 3,102445,689 ya. Dan yang ini juga ke sini kan sebenarnya. Sama dengan 783.987 rupiah ya. Terus di sini kesimpulannya adalah, jadi kredit yang akan diberikan Bank BNI adalah sebesar 1.628.783.987 rupiah ya. Jadi seperti segini. Nah, itu selesai ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang E. Kalau Bank Jabar menawarkan juga kredit dengan jaminan nilai penyusutan dan nilai residu bunga 10%, berapa kredit yang diberikan? Oke, berarti 10% ya. Kita langsung saja tulis di sini 10% yaitu 0,1 ya kalau didesimalkan, jaminan nilai penyusutan dari nilai residu. Ya, penyusutan yaitu ini 600 juta didapat dari harga per IHC-nya ya, dikurangi nilai residunya yaitu 100 juta sama dengan 500 juta rupiah ya, dibagi umur ekonomisnya 500 dibagi 4 ya, sama dengan 125 juta. Dikarenakan pembeliannya yaitu 3 mobil ya, jadi dikali 3, jadi hasilnya itu 375 juta rupiah. Seperti biasa, hasil dari sini kita taruh di sini ya. Semua sini sampai bawah. Terus ini juga sama, rumusnya pakai rumus yang PIF. Tapi mungkin bedanya di bunganya ya. Kalau ini kan tadi bunganya itu 11%, jadi 0,11 tuh yang I-nya tuh 0,11. Tapi kalau sekarang itu I-nya kan 10%, jadi yang I-nya itu diganti menjadi 0,10. Gitu ya. Itu bedanya. Setelah kalian menghitung menggunakan rumus PIF atau kalian lihat di rumus PIF ya, atau di tabel PIF itu yang sudah jadi gitu ya. Kalian bisa cari di Google juga banyak ya. Itu tabel PIF. Nah, setelah itu kalian masukkan ke sini. Jadi 375 juta dikali 0,909999
hasilnya itu 349.990,9 rupiah ya. Begitu juga terus untuk ke bawahnya seperti itu ya, sama. Terus di sini dijumlahkan ya, jadi 1.188.699.542 rupiah ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita langsung saja hitung. PO sama dengan 375 juta kali 3,169865446 sama dengan 1.189.699.542 rupiah ya. Jadi ini ke sini. Ini juga jumlah ya atau total dari sini ya, dari ini semua. Nah, terus lanjut saja ke yang F ya. Kalau saudara jadi bendahara baraya, pinjaman mana yang saudara pilih dari beri alasannya gitu ya. Jadi, jika saya seorang bendahara baraya, saya akan memilih pinjaman dari Bank Jabar karena bunganya lebih kecil. Tadi kan kalau Bank BNI itu kan 11% ya. 11%. Nah, kalau Bank Jabar 10%. Jadi, jika menjadi bendahara baraya ya, saya akan memilih pinjaman Bank Jabar karena bunganya lebih kecil ya. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke nomor 3 ya. Di sini, untuk nomor 3 ini sendiri, perusahaan dagang Taman Sari akan menyusun anggaran induk untuk triwulan kedua tahun 2021 yang disusun tiap bulan. Data yang dapat dihimpun perusahaan sebagai berikut. Jualan sesungguhnya tahun 2020 pada bulan April, Mei, Juni, Juli ya. Di sini sudah terdapat April 10 kg, Mei 10 kg 500 gram ya, 10.500 gram. Terus di Juni 11.025 kg dan di Juli 11.576 kg. Nah, jualan tahun 2021 dari bulan April sampai Juli ditaksir naik 5% dari masing-masing bulan jualan 2020 dengan harga jual per kilogramnya Rp25 ya. Ini sudah diketahui semuanya ya. Nah, terus kita langsung menyusun anggaran jualannya ya. Di sini tulis nama perusahaannya, Perusahaan Dagang Taman Sari, terus anggaran jualan ya, dan di sini triwulan 2 tahun 2021. Nah, di sini tulis keterangannya. Keterangannya itu tadi ya, bulan yang sudah diketahui di soalnya ya. Terus untuk jualan 2021, kalian tinggal salin lagi yang di soal ya, untuk dari April sampai Juli itu untuk yang ini ya. Ini semuanya ya. Nah, setelah itu tambahan 5% ya. Nah, tambahan 5%-nya itu kalian tinggal kalikan saja ya. 10 kg kali 5% sama dengan 500. 10.500 kg kali 5% hasilnya 525 kg. 11.025 kali 5% hasilnya 551 ya. 11.576 dikali 5% hasilnya itu 579 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini kan ini sudah dalam berbentuk tabel, tapi ditakutkan ditanyakan oleh si bapaknya yang ini dari mana, yang itu dari mana. Jadi buat saja seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk yang tambahan 5% ya, untuk penjabaran hitungannya. Nah, terus untuk jualannya, kalian tinggal tambahkan saja ya, yang jualan tahun 2020 ya, yang ini.
ditambahkan saja ya. Jadi 10.000 ditambah 10.000 ditambah 500 hasilnya 10.500. 10.500 ditambah 525 hasilnya 11.025. 11.025 ditambah 551 hasilnya 11.576. 11.576 ditambah 579 hasilnya 12.155 kg ya. Nah, terus untuk harga jualnya tadi sudah diketahui, jadi tinggal masukin saja ya di sini, yaitu Rp25. Nah, terus untuk menghitung jualan dalam bentuk rupiah ya, kalian tinggal kalikan saja. Jadi 10.500 dikali Rp25 hasilnya Rp282.500. 11.025 dikali Rp25 hasilnya Rp275.625. 11.576 kilogram dikali Rp25 hasilnya itu Rp289.400 dan 12.155 dikali Rp25 hasilnya itu Rp300.875 ya. Seperti itu. Nah, ini untuk penjabarannya ya. Jadi kalian tulis lagi penjabarannya di bawahnya ya. Terus untuk soal nomor 3 cukup ya sampai sini. Di sini. Kalau ini langsung dalam bentuk tabel ya dihitung. Kalau ini penjabarannya gitu ya. Nah, terus untuk yang 4 ya, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Taman Sari menetapkan bunga kredit 20%. Bunga kreditnya 20% setahun, kita tulis di sini bunga kredit. Terus dan bunga simpanan 10%. Ditulis juga di sini bunga simpanan 10% ya setahunnya. Terus biaya tetapnya itu 10.000. Nah, sudah kan? Tulis ya. Nah, kita pecahkan yang 4A ya. Nah, yang 4A itu apabila Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Taman Sari ingin mengetahui pada jumlah berapa kredit yang diberikan dalam setahun agar bank tidak menderita rugi dan tidak memperoleh laba. Nah, jadi yaitu Bank BPR tidak menderita rugi dan memperoleh laba. Jadi tidak menderita rugi, tidak memperoleh laba ya. Nah, rumusnya itu bunga kredit sama dengan biaya tetap tambah bunga simpanan tambah laba. Yaitu bunga kredit yaitu 20% masukin, terus biaya tetapnya masukin 10.000 ya. Terus ditambah bunga simpanannya itu 10% ditambah labanya 0 dikarenakan belum diketahui ya labanya. Jadi jangan dipaksakan untuk masuk gitu. Maksudnya jangan diada-ada. Kalau misalkan datanya gak ada, kita nolkan saja ya. Nah, terus yang 10% kita pindah ruaskan ini menjadi min. Jadi 20% dikurangi 10%. Hasilnya 10% ya, sama dengan 10.000. 10%-nya menjadi pembagi dari 10.000. 10.000 dibagi 10%, hasilnya itu Rp100.000. Jadi BPR Taman Sari dalam keadaan tidak memperoleh laba dan menderita rugi selama setahun harus memberikan kreditnya itu Rp100.000 ya. Nah, terus untuk yang B, bila Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Taman Sari ingin memperoleh laba setahun 1.000. Nah, di sini sudah diketahui ya, ada laba. Nah, karena ingin memperoleh laba 1.000 ya, Bank BPR Taman Sari. Jadi, rumusnya seperti tadi.
masukin bunga kreditnya yaitu 20%, terus biaya tetapnya 10.000 dan bunga simpanannya 10.000, dan karena ini ada labanya ya, masukin tambah 10.000. Seperti biasa kita pindah ruaskan ya. Yang 10% yaitu 20% dikurangi 10% sama dengan 10.000 tambah 1.000. 10 ini dikurangi 20 dikurangi 10 hasilnya 10% sama dengan 10 tambah 1.000 jadi 11.000 ya. Nah, jadi 10% sama dengan 11.000. Nah, ini 10% menjadi pembagi dari 11.000. 11.000 dibagi 10% hasilnya 110.000. Jadi, agar bank memperoleh laba setahun 1.000, maka harus memberikan kreditnya itu 110.000 dalam setahun gitu ya. Nah, untuk yang 4C, bila bank ingin mengetahui menderita rugi 1.000 pada jumlah berapa pemberian kredit diberikan. Nah, jika ingin melihat menderita rugi selama setahun ya 1.000 ya. Nah, seperti tadi ya, masukin saja bunga kredit 20%, terus biaya tetap Rp10.000, terus bunga simpanannya itu 10%. Karena ini rugi, jadi min ya. Di sini bukan plus. Kalau laba, baru plus ya. Min 1.000. Nah, terus pindah ruaskan yang 10%, 20 kurangi 10%, hasilnya 10%. Terus 10.000 kurangi 1.000, hasilnya 9.000. Nah, jadikan 10% ini jadi pembagi gitu ya. Jadi pembagi dari 9.000 dibagi 10% hasilnya itu Rp90.000. Nah, kesimpulannya yaitu, jadi bank akan menderita rugi 1.000 jika memberikan kredit setahun sebesar Rp90.000 ya. Baik, dikarenakan pembahasannya sudah selesai ya, sampai 4C saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.